Halo, assalamualaikum. Ngobrol lagi ya. Dan kita akan bicara tentang diri, ya. Kita akan bicara tentang diri kita. Tepatnya tentang impian kita. Teman-teman punya impian nggak tentang Anda ingin jadi apa dan seperti apa? Atau jadi apa yang bagaimana? Pernah nggak kebayang gitu? Misalnya, saya pengen jadi pemusik yang gitu. Jadi itu kita sebut sebagai impian personal ya, impian pribadi. Impian itu nggak harus bersifat karir ya, harus tentang karir. Saya pengen jadi direktur yang begini. Belum tentu. Bisa juga saya pengen jadi seorang ibu rumah tangga yang, nah itu juga impian ya. Kita sebutnya sebagai personal vision ya, impian pribadi gitu ya. Itu yang akan nanti bisa menentukan lalu kita jadi tahu kalau kita sudah punya impian apa, kemudian kita akan mungkin menyusun atau merencanakan atau membayangkan bagaimana cara mencapainya, bagaimana kita bisa sampai ke situ. Karena kalau tanpa impian kita jalannya kemana gitu, karena jalan masing-masing impian itu beda-beda gitu ya. Jadi upaya kita itu beda-beda terhadap tentang impian-impian yang lain yang berbeda gitu ya. Misalnya orang mau jadi politikus, maka jalannya pun beda gitu. Seperti itu ya. Kalau saya dari kecil memang sepertinya sudah senang untuk berhubungan atau berkontak dengan orang ya, orang-orang lain gitu. Sehingga itu yang saya garap gitu. Itu yang saya garap untuk saya menuju ke aktivitas-aktivitas saya nanti di masa dewasa gitu. Jadi saya dari kecil sudah ya hubungannya dengan suara, hubungannya dengan manusia lain gitu ya. Dan memang itu akhirnya memang jadinya seperti itu, seperti yang saya lakukan sekarang. Pakai suara ya, pakai relation, pakai hubungan baik gitu. Pekerjaan saya pun kemarin-kemarin itu sampai sekarang pun begitu gitu. Nah, coba teman-teman tanya kepada diri sendiri gitu ya. Saya pengen jadi karyawan yang bagaimana gitu. Karena begini, itu akan menjadi sangat penting sekali karena Anda dengan impian seperti itu Anda akan mencari jalannya sehingga sampai ke sana. Nah, apakah impian ini penting ya dalam hal nanti kesuksesan kita, dalam hal kebaikan kita, ingin menjadi manusia bekerja atau manusia ibu rumah tangga yang seperti apa? Pasti penting gitu. Misalnya begini, sebuah perusahaan kan di dalam perusahaan selalu ada visi dan misi kan. Visi itu impian perusahaan, mau jadi perusahaan yang seperti apa. Seperti apa itu artinya ukurannya maupun attitude-nya. Ya, attitude perusahaan itu termasuk dalam visi. Bukan sekedar saya ingin mencapai yang terbesar di ASEAN misalnya gitu. Terus dan apa attitude-nya? Jadi bukan hanya sampai di mana, tapi bagaimana attitude-nya terhadap masyarakat. Itu perusahaan. Karena sebuah perusahaan punya publik yang kita sering dengar, publik internal maupun publik eksternal. Ya, dalam ilmu PR ini ya, seperti itu. Sama dengan kita dalam peran apapun, dalam pekerjaan apapun, profesi apapun, kita punya publik. Misalnya kalau saya seorang trainer ya, publik saya ada peserta, ada perusahaan, jadi kalau publik eksternal ya, ada perusahaan, ada orang-orang yang cuma pengen tahu, atau komunitas-komunitas, ya, masyarakat gitu ya. Publik internal saya siapa? Ya misalnya staff saya, gitu. Kemudian para pengajar, gitu. Seperti itu. Nah jadi perusahaan itu atau kita akan mengejar
dengan cara ya, misi kita apa itu sesuai dengan visinya. Nah, kalau visi kita tidak baik, artinya kalau visi kita ini tidak memikirkan ya, tidak memikirkan orang-orang yang berhubungan dengan kita, alias kita bisa bilang sebagai stakeholders ya, maka kita tidak bisa mencapai sangat jauh sekali. Karena misalnya begini, berbahaya sekali ketika seseorang punya visi begini, saya ingin mencapai jabatan itu, tidak peduli caranya seperti apa. Apakah itu impian? Iya. Nah, nanti kalau visinya itu seperti itu, maka untuk mencapainya ya, dalam menjalankan misinya itu dia juga akan menghalalkan segala cara. Maka dari itu saya dalam kelas-kelas saya di awal saya selalu bertanya tentang personal vision. Personal vision. Jadi Anda ingin menjadi apa, yang bagaimana, ya. Kemudian misinya adalah bagaimana cara mencapainya. Kalau visi Anda itu mulia, maka insya Allah jalan yang Anda tempuh juga pasti tidak akan sodok sana sodok sini, jegal sana jegal sini, nggak akan seperti itu. Jadi makanya banyak yang saya tahu ya, mereka-mereka yang social positionnya itu, kedudukan sosial ya di masyarakat itu memang menjadi manfaat besar ya bagi masyarakat itu bila memang visinya baik. Contoh seperti yang barusan saya tulis di sebuah medsos ya, ada seorang pengusaha di Jepang ya, yang ternyata visinya membangun perusahaan itu hanyalah untuk agar masyarakat di sekitarnya, di kota tersebut itu bisa bekerja dan bisa hidup lebih sejahtera. Itu visinya. Kenapa? Beliau orangnya sangat sederhana, ke kantor hanya naik sepeda, bajunya hanya celana dan jaket sederhana. Ketika ada wartawan tanya, Anda punya beberapa perusahaan? Iya, saya punya beberapa perusahaan dan beberapa ribu karyawan. Maaf, Anda kok sederhana sekali. Ya, memang inilah hidup saya dan visi saya membangun perusahaan dan membangun lagi. Itu bukan karena saya ingin kaya, tapi karena saya ingin masyarakat di sekitar saya, di kota saya itu bisa bekerja dan bisa hidup lebih sejahtera. Jelas ya visinya? Nah, kalau bisa, artinya kita harus berusaha karena kita menghormati diri kita sebagai orang yang punya norma, ya, punya nilai, punya kebaikan-kebaikan, punya agama, ya. Tentunya visinya harus yang baik, gitu ya. Visinya harus menjadi misalnya direktur yang tidak semena-mena terhadap karyawan, tidak melakukan sexual harassment terhadap karyawati yang cantik-cantik, gitu ya. Itu visi. Jadi saya ingin menjadi direktur yang seperti apa, gitu. Misalnya saya ingin menjadi artis yang soleh. Banyak kan artis-artis muda itu, saya ingin menjadi artis yang soleh, yang sambil saya bekerja sebagai artis, tapi saya ingin menjadi panutan. Sehingga saya harus melaksanakan tugas-tugas saya sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang misalnya saya yakini. Nah, di situ sehingga dia akan berusaha untuk mencapai visinya itu dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia kejar, ya. Misalnya kepada fans, dia tidak terus rangkul, cium kanan, cium kiri, peluk kanan kiri, enggak seperti itu. Dia akan santun terhadap penggemar wanita atau penggemar lawan jenis, akan santun sesuai dengan kaidah, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa visi itu penting sekali, ya, penting sekali karena itu yang akan menentukan langkah-langkah Anda menuju ke sana. Dan sebaik-baiknya visi, sebaik-baiknya mimpi
adalah mimpi yang dampaknya, yang manfaatnya itu baik bagi diri sendiri dan baik bagi orang-orang lain gitu. Saya sudah tua ini ya, dalam posisi yang sudah tua seperti ini. Saya punya visi ya, saya punya visi, dan visi itu semakin jelas gitu. Kalau dulu kan visi saya cuman misalnya saya senang mengerjakannya ya, saya senang mengerjakannya dan saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati ya, dengan passion ya. Saya datang nggak pernah terlambat, saya di make up kayak apa ya, manut kayak gitu ya. Dan ketika saya harus membantu yang bidang yang lain, saya bantu, misalnya untuk setting saya harus ikut, pokoknya saya pengen acara saya sebagus mungkin gitu ya. Artinya saya ingin menjadi seorang pekerja yang profesional, misalnya pekerja TV yang profesional, pekerja training yang profesional. Nah, sekarang visi saya juga begitu. Visi saya lebih jauh lagi sekarang, lebih lebar lagi adalah apa yang bisa saya kerjakan ya, apa yang bisa saya lakukan agar saya menjadi manfaat yang sebesar-besarnya. Itu loh. Kalau misalnya ada orang ingin ikut training saya atau ingin ikut kelas saya tapi tidak mampu, nggak apa-apa. Jadi visi saya hanyalah ingin memberi training atau membuka kelas-kelas saya baik kepada yang mampu membayar maupun yang tidak mampu membayar. Kenapa? Karena saya punya visi, saya ingin berbagi kepada siapapun di umur apapun, orang yang berumur berapapun gitu. Makanya seringkali setelah pelatihan saya bebas aja memberi nomor WA saya kepada para peserta gitu. Jadi visi saya sudah semakin melebar. Oh, jadi visi itu bisa berubah? Bisa gitu. Tapi bisanya harus ke arah yang lebih baik lagi, lebih lebar lagi kebaikan itu. Bukan wah itu nggak menguntungkan, saya begitu, lalu saya cari yang gampang aja, enak kayaknya korupsi itu misalnya kayak gitu ya. Jadi itulah yang bisa saya bagi saat ini tentang personal vision ya. Personal vision itu hampir sama dengan professional vision. Nanti kita akan bicara lagi atau kita akan obrolkan lagi tentang professional vision, impian Anda tentang profesi. Kalau ini kan impian tentang diri dalam hidup ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.